Seperti yang kita ketahui, begitu banyak cerita sedih dan kemalangan di balik kehidupan para bangsawan di masa lalu. Banyak hal tragis yang terjadi pada akhir kisah hidup mereka, di mana nyatanya kekayaan, tahta dan kejayaan tak semerta-merta menjadikan mereka hidup dalam kebahagiaan. Kali ini saya akan membahas kisah seorang bangsawan wanita cantik asal Eropa bernama Joanna, atau dikenal luas dengan sebutan The Queen of Mad, yang kisahnya belum banyak diketahui oleh segelintir orang. Di mana di sini kisah yang dialami oleh Joanna semasa hidupnya tidak pernah lepas dari penderitaan. Dan mari kita simak bersama-sama kisah selengkapnya. Joanna yang bernama lengkap Joanna of Castile lahir di kota Toledo pada 6 November tahun 1479. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabel I dari Kastilia. Saudara tertua Joanna bernama Isabel, serta saudara keduanya bernama Juan. Dan mereka berdua inilah yang diyakini kelak akan digadang-gadang menjadi sang penguasa wilayah Spanyol. Seiring berjalannya waktu, Joanna tumbuh menjadi anak yang cerdas. Membaca adalah salah satu kegiatan favoritnya di istana. Sehingga jelas saja hal tersebut membuat Joanna memiliki pengetahuan yang sangat luas dan dapat fasih menguasai beberapa bahasa. Di antaranya bahasa Kastilia, Katalan, Portugis, Perancis, hingga bahasa Latin. Bahkan tak hanya itu saja, Joanna juga pandai memainkan beberapa alat musik serta menari. Namun sayang, kecerdasan yang dimiliki oleh Joanna ini tak dimanfaatkan secara benar oleh kedua orang tuanya. Lantaran sejak awal ia tak pernah dipersiapkan untuk menjadi seorang ratu, melainkan kedua saudara tertuanya lah yang akan mewarisi tahta. Di lain sisi, di balik kecerdasannya, Joanna tumbuh menjadi sosok yang pendiam dan pemurung. Ia seringkali terlihat mengasingkan diri dari keramaian. Namun tentunya sikap diam dan dingin Joanna yang selama ini dilakukannya ternyata bukanlah tanpa alasan. Lantaran ia kerap mendapatkan perlakuan buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan dirinya yang sering berselisih paham dengan sang ibunda. Sehingga bisa dipastikan hal tersebutlah yang membuat suasana hati Joanna setiap harinya buruk dan mulai tidak percaya diri untuk bertemu dengan orang lain. Pada 20 Oktober 1496, tepat di usianya yang masih belia, Joanna dinikahkan dengan seorang putra Maximilian I, Kaisar Romawi Suci bernama Philip. Diyakini pernikahan antara Joanna dan Philip terjadi sebagai bentuk persekutuan antara bangsa Habsburg dan Tasmara. Meskipun pernikahan tersebut bukan atas nama cinta, namun nyatanya hal itu tak membuat Joanna menyesal menikahi sang suami. Apalagi Philip sendiri memiliki rupa yang tampan dan rupawan, sehingga Joanna pun mulai menggilai suaminya. Sayangnya berbeda halnya dengan Joanna, Philip nampaknya tak menyukai pernikahannya dengan wanita itu. Terlebih ia tak memiliki rasa sedikit pun terhadap Joanna. Sehingga ia pun kerap bersikap dingin serta acuh tak acuh terhadap istrinya. Bahkan yang lebih parah lagi, secara terbuka Philip berani berselingkuh dengan wanita lain di hadapan Joanna. Yang mana hal itu jelas membuat Joanna menderita di setiap harinya. Singkat cerita, pasca setahun pernikahan Joanna, Raja Ferdinand dan Ratu Isabel saat itu sedang tengah dirundung duka setelah kematian berturut-turut dua anak tertua mereka serta dua cucu dari keturunan Joan dan Isabel. Sementara itu, kematian kedua saudara serta keponakannya membuat Joanna otomatis menjadi pewaris tahta tunggal di wilayah Kastilia, Leon, dan Aragon. Sehingga tak butuh waktu lama, Joanna pun kemudian diambil sumpahnya sebagai ahli waris perempuan pada tahun 1502 dan mendapat gelar Putri Asturias. Namun meski Joanna telah menjabat gelar seorang putri, namun nampaknya hal itu tak semerta-merta membuatnya bahagia. Lantaran rumah tangganya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Setiap hari kehidupan rumah tangga pasangan Joanna dan Philip selalu diwarnai dengan pertengkaran.
Setiap malam Joanna menangis di kamarnya sembari mengingat perselingkuhan yang dilakukan berkali-kali oleh suaminya. Sehingga jelas saja hal tersebut membuat mental Joanna perlahan mulai terganggu. Di samping itu, Philip yang merasa bahwa dirinya tak bisa terus-terusan menjalankan hidup rumah tangganya bersama Joanna lantaran ia tak pernah mencintai sang istri. Philip pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tanah kelahirannya di Flanders dan meninggalkan istrinya begitu saja. Joanna yang cinta mati pada suaminya, terang saja ia tak rela dengan kepergian Philip, sehingga ia pun berencana untuk menyusul pria itu. Isabel sang ibunda yang menyadari bahwa sang menantu tak mencintai anaknya, ia pun lantas melarang Joanna untuk pergi ke Flanders menemui suaminya. Ia takut jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada sang anak. Apalagi ia tak bisa memantau gerak-gerik anaknya di sana. Sehingga dengan berat hati, Isabel pun mengurung Joanna dan mengasingkannya di Castilla La Monta di Medina del Campo, agar sang anak tak dapat melarikan diri. Berjalannya waktu, kondisi Joanna semakin memprihatinkan. Ia kerap kali mengoceh sendiri layaknya orang yang sudah kehilangan akal. Bahkan bobot badannya pun terlihat semakin rosot, lantaran wanita itu menolak saat diberi makan dan minum. Isabel yang tak tega melihat kondisi sang anak, pada akhirnya demi kebahagiaan Joanna, ia pun lantas membebaskan dan membiarkan wanita itu untuk menemui suaminya. Dengan perasaan bahagia, Joanna pun melakukan perjalanan ke Flanders. Di perjalanan, ia begitu sangat yakin bahwa sang suami akan senang melihat kehadirannya. Sayang berbalik dengan apa yang diharapkannya, sesampainya Joanna di kota kelahiran suaminya tersebut, ia mendapati Philip tengah asik berduaan dengan selingkuhannya. Sehingga jelas Joanna yang terbakar api cemburu, ia pun segera mendatangi selingkuhan sang suami dan langsung membabi buta menyerang dan melukai wanita itu di hadapan orang banyak. Dari kejadian itu, rumor tentang Joanna yang memiliki penyakit mental pun semakin meluas. Apalagi Philip sang suami kerap menyebarkan desas-desus berlebihan soal perilaku istrinya yang tidak sehat secara mental. Sehingga orang-orang pun mulai melabeli Joanna dengan sebutan si gila atau yang dikenal luas dengan sebutan Joanna of the Mad. Singkat cerita, Joanna tak menyerah untuk mendapatkan cinta suaminya. Ia melakukan segala upaya agar sang suami jatuh ke pelukannya. Mulai dari upaya yang masuk akal hingga yang tak masuk akal pun telah ia lakukan. Namun sayang, lagi-lagi dari segala yang dilakukan oleh Joanna tidak ada yang pernah membuahkan hasil. Bahkan meski dengan kehadirannya anak di kehidupan rumah tangga mereka, sama sekali tak mengubah perasaan Philip terhadap istrinya. Beberapa waktu kemudian, pada tahun 1504, Ratu Isabella meninggal dunia. Dan otomatis Joanna pun naik tahta sebagai Ratu Castilla menggantikan posisi sang ibunda. Ferdinand yang mulai kalang kabut lantaran kekuasaannya atas wilayah Castilla diambil alih oleh anaknya, ia pun lantas mendatangi parlemen setempat untuk menyatakan ketidaksetujuan dirinya yang tak ingin sang anak diangkat menjadi Ratu Castilla dengan alasan penyakit mental yang dimiliki oleh Joanna. Dengan segala bentuk pertimbangan, pada akhirnya parlemen pun menetapkan Ferdinand sebagai wali sang anak untuk menjalankan kepemerintahan. Dan tak lama setelahnya, Ferdinand juga menerbitkan mata uang koin atas nama Ferdinand dan Joanna untuk memberitahukan kepada rakyat bahwa ia dan sang anaklah yang kini memegang kendali kerajaan. Di lain sisi, Philip yang merasa bahwa sang mertua kini mengincar posisi yang telah diduduki oleh ia dan istrinya, ia pun lantas melakukan upaya untuk melawan sang mertua. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan koin atas nama dirinya dan sang istri. 2 tahun pasca Perang Dingin antara menantu dan mertua itu terjadi, tepat pada tanggal 25 September 1506, Philip ditemukan tak bernyawa di kediamannya. Banyak rumor menyebutkan bahwa Ferdinand lah dalang di balik kematian sang menantu. Kematian Philip begitu sangat mengguncang psikis Joanna. Ia nampak seperti tak rela ditinggal mati oleh pria yang ia cintai. Meski kehidupannya bersama sang suami tidaklah bahagia, namun dirinya tak pernah sama sekali menyesali pernikahannya.
Malahan ia merasa bahagia dapat dipertemukan dengan Philip. Saat jenazah Philip hendak diawetkan, Joanna nampak terlihat tak berhenti menangis sembari memeluk tubuh pria itu. Awalnya Joanna sempat menolak jika sang suami dikuburkan, sebab ia tak rela jika harus terpisah dari suaminya. Beruntung saja setelah dibujuk oleh orang-orang di sekitarnya, pada akhirnya wanita itu pun mau membiarkan jasad sang suami untuk dimakamkan. Di samping itu, Joanna yang diketahui tampak semakin tak waras, membuat parlemen akhirnya kembali memutuskan untuk menjadikan Ferdinand sebagai wali Joanna, sekaligus penguasa Castilla. Begitu pula dengan pendukung setia Joanna yang juga turut diberhentikan. Bahkan di sini Ferdinand memerintahkan putrinya itu untuk diasingkan di Santa Clara di Tordesillas. Sedangkan sang cucu dirawat oleh salah satu kerabat dekat mereka di Flandria, agar ia semakin dapat berkuasa di wilayah kekuasaan anaknya, yang kini tengah bergelut dengan kesehatan mentalnya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian setelah Philip dimakamkan, Joanna rupanya begitu sangat merindukan kehadiran sang suami di sisinya. Yang mana ia pun lantas mengambil pilihan untuk membongkar makam sang suami dan membawa peti jasad pria tersebut ke kediamannya. Setiap harinya, Joanna selalu membuka peti mati suaminya hanya untuk sekedar memastikan bahwa pria itu masih berada di dalam peti tersebut. Bahkan tak hanya itu, Joanna juga kerap meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang dengan tubuh sang suami yang telah terbujur kaku. Bertahun-tahun lamanya, Joanna hidup bersama dengan jasad suaminya. Hingga pada akhirnya, jasad Philip benar-benar dikuburkan dekat jendela kamar Joanna agar wanita itu bisa tetap merasa dekat bersama dengan suaminya. Pada tanggal 23 Januari, tepat pada tahun 1516, ayahanda Joanna dinyatakan telah meninggal dunia. Meski pria itu sempat menikah untuk yang kedua kalinya, namun Ferdinand tak pernah memiliki keturunan pewaris laki-laki. Sehingga hak waris pun akhirnya jatuh pada Carlos, putra dari Joanna dan Philip. Beberapa tahun setelahnya, di usianya yang belum genap 20 tahun, Carlos pun naik tahta pada tahun 1519 dan menjadi penguasa tunggal Castilla, Leon, dan Aragon. Dan pada saat yang sama, ia juga diangkat sebagai Kaisar Romawi Suci. Di samping itu, demi benar-benar memegang kendali kerajaan, Carlos pun tetap menempatkan sang ibunda di tempat pengasingan di Santa Clara. Hingga pada tahun 1555, Joanna pun menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Sejak kematian sang suami hingga akhir hayatnya, Joanna selalu mengenakan gaun hitam, yang menandakan bahwa dirinya benar-benar berduka atas kematian suaminya. Di lain sisi, terkuak fakta bahwa mental Joanna juga sudah terganggu sejak dia remaja. Hingga puncaknya saat dirinya dewasa harus dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Begitu banyak problematika yang dihadapi oleh Joanna. Meski ia nampak hidup dengan menggelimang harta dan kejayaan, namun sayangnya hal itu nyatanya tak pernah membuatnya bahagia. Dari kisah hidup Joanna, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua orang terdekat bisa menjadi sandaran. Bisa jadi mereka malah menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan. Begitu pula dengan percintaan, jikalau memang pasanganmu dari awal sudah tidak mencintaimu, maka lepaskanlah. Sebab mencintai sendirian itu sungguh menyakitkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah cerita yang Eki bawakan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan penjabaran cerita yang mungkin kurang Eki sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye!